Rasanya sombong sekali ketika kita berbicara tentang keberhasilan atas diri sendiri. Ya, kita kalau mau hebat juga harus berani dan menghadapi kegagalan itu. Pemuda itu harus bisa menjadi pelopor. Menjadi hebat saja itu tidak cukup, tapi jadilah bermanfaat gitu. Seberapa penting bahasa Inggris menurut Nadia? Sangat penting. Bahkan kalau bisa ditulis itu beribu-ribu persenan nih. Karena yang pertama itu peluang lebih besar ketika kita mampu menguasai bahasa Inggris. Halo teman-teman Primary English, hari ini kita kedatangan seorang tamu dari Duta Baca Garut 2022, yaitu Nadia Salsa Fitria. Halo Pak Nadia. Halo Bapak. Apa kabar Nadia? Alhamdulillah baik, luar biasa. Luar biasa seperti biasanya, luar biasa ya. Bapak gimana, sehat? Sehat, Alhamdulillah Nadia. Baik Nadia, sebelum kita ngobrol lebih jauh, boleh perkenalan dulu Nadia, silakan. Boleh. Teman-teman, kenalin, nama saya Nadia Salsa Fitria. Saya berasal dari Kecamatan Karangpawitan. Saat ini saya berusia 20 tahun. Saya lahir, asli, tinggal dan besar di Garut. Insya Allah akan mengabdi juga di Garut. Lalu saya anak pertama dari 3 bersaudara. Oke. Sekarang lagi ngambil jurusan apa kuliah? Untuk kuliah, alhamdulillah di Prodi Ilmu Komunikasi, konsentrasinya Public Relation di Universitas Garut. Waktu SMA-nya? SMA-nya saya di SMKN 4 Garut mengambil jurusan multimedia. Oke, jadi ini mungkin ada teman-teman dari SMK 4 ya, lulusan dari SMK 4 ini alumnusnya ya. Oke. Saya penasaran Nadia dengan jurusan yang Nadia ambil sekarang, yaitu ilmu komunikasi. Kenapa mengambil jurusan itu dari sekian banyak jurusan? Yang pertama diawali dengan kebingungan ya. Di usia remaja yang labil, waktu itu 17 tahun saya kebingungan memilih jurusan harus kemana. Akhirnya saya memutuskan untuk riset terlebih dahulu. Sebenarnya saya itu potensinya ada di mana dan baiknya kemana. Akhirnya saya tes psikologi online gratis, beberapa website saya ikuti dan ternyata dari hasil-hasilnya bisa disimpulkan bahwa saya itu cocoknya di bidang komunikasi, sosial, hukum, intinya yang berkaitan dengan komunikasi gitu, public speaking dan yang lainnya. Akhirnya berarti saya mau cocoknya di sini karena emang saya hobi itu bercerita, berbicara di umum gitu. Dan kayaknya ini potensi juga. Akhirnya memberanikan diri untuk daftar ke Universitas Garut di prodi itu. Meski sebelumnya pernah gagal gitu kan di PTN itu. Oke. Itu ini kan sebenarnya kalau ngambil jurusan gitu ya, ini banyak sekali anak-anak kelas 12 yang selalu kebingungan, saya baiknya ngambil jurusan apa ya? Itu atas ide dan saran siapa Nadia bisa ngambil psikotes dulu, itu gimana tuh? Oke. Jadi awalnya itu saya karena gimana ya, saya bukan orang yang mudah terpengaruh oleh siapapun, meskipun banyak yang ngajak, Nadia ayo ke jurusan biologi, misalkan ayo ke pendidikan, ayo jadi guru, tapi saya nggak mau, saya pengen apa-apa karena diri sendiri, pengen berdikari juga, pengen apa-apa teh gimana memutuskan diri sendiri. Nah awalnya tuh saya harus gimana ya, akhirnya saya searching gimana gitu dan lihat juga para tokoh inspiratif saya gitu, misalkan di Instagram ada Kak Sherly, ada siapa orang-orang hebat gitu kan, misalnya beliau bisa sukses seperti itu ya, beliau gimana cara mencari potensi dirinya. Ternyata tes psikologi awal untuk mencari itu juga bisa menjadi solusi, dan searching juga di Google gimana caranya gitu ya biar kita tahu potensi, melalui tes psikolog dan lain, akhirnya lo ketemu gitu. Jadi the power of willing nyari like gitu Pak. Keren. Mata kuliah ada yang paling disenangi nggak sekarang? Ada. Apa tuh? Mata kuliah psikologi komunikasi itu ada di semester 3 kemarin. Kenapa? Kalau tidak salah.
karena di sana itu kita belajar mengenai komunikasi interpersonal, bagaimana kita harus berkomunikasi dan berperilaku gitu kan, apalagi di jurusan komunikasi ya Pak, komunikasi itu kunci dan penting, atau bisa dibilang lobbying komunikasi itu sangat diperlukan, karena mau sepintar apapun, mau sekeren apapun kita, ketika kita tidak mempunyai kemampuan komunikasi atau lobbying yang baik, para HRD ataupun siapapun yang mau menerima kita akan kurang inilah gitu, respect atau kurang bisa menerima gitu. Tapi ketika kita memiliki misalkan bakatnya sedang lah gitu, nggak bagus-bagus, tapi punya skill lobbying yang baik banget gitu, yang bagus, bisa ngomong ABC, otomatis kan akan terkecoh gitu, karena psikologi itu gimana caranya kita mempengaruhi penyampaian pesan kita. Menarik ya. Oke, bagaimana seorang Nadia membagi waktu ya antara kegiatan kampus dengan kegiatan di luar kampus? Ini kan kita lihat Nadia aktif ya, berbagai organisasi juga ikut. Oke. Cara manajemennya yang pertama, saya suka menulis to-do list atau rencana kegiatan per harinya. Itu bisa dalam bentuk jurnal, ataupun bagi teman-teman yang belum mempunyai jurnal bisa dibeli, ataupun belum ini bisa dipakai tulisan buku aja gitu. Jadi ditulis to-do list hari ini harus ngerjain apa, atau kalau bisa dan mau bikin susunan acara per harinya. Sebenarnya emang sedikit bisa dibilang ribet gitu, tapi daripada kita tidak termanage, daripada kita terus saja sibuk scroll, sibuk apapun gitu, jadi mending kita bikin ini aja gitu, to-do list per hari aja. Itu cara yang pertama, bikin to-do list. Yang kedua itu harus fokus dan konsisten. Nah, udah ada to-do list, jangan hanya ditulis saja. Misalkan to-do listnya harus ngepel, harus ngubah wadah, misalkan harus ngerjain ABC gitu. Tapi kita hanya menulis saja tanpa fokus untuk menyelesaikannya gitu. Jadi harus dipaksakan, harus dilawan rasa malasnya, hawa nafsunya harus dilawan seperti itu. Karena kan yang tadi Nadia singgung, ngerjain tugasnya 5 menit, scrollnya mungkin 1 jam. Iya betul, scroll TikTok lah gitu kan. Meskipun ya di sosial media pun banyak informasi yang bermanfaat ya. Iya betul. Oke. Saya pengen narik agak ke belakang lagi nih Nadia. Apa sih cita-cita Nadia, seorang Nadia yang dulu waktu kecil tuh? Oke. Kalau waktu kecil lupa Bapak mau jadi apa, cuman kalau untuk sekarang itu kalau praktisinya itu pengen menjadi seorang MC atau human research, atau bisa dibilang profesi yang sejalan dengan komunikasi, mau itu humas atau event spesialis dan lain-lain. Nah, kalau untuk akademisinya pengen menjadi dosen, mudah-mudahan ada beasiswa untuk bisa lanjut. Kenapa dosen? Karena yang pertama itu ada suatu hal yang luar biasa ketika menjadi dosen, di mana ilmu-ilmu itu akan menjadi bermanfaat, tidak disimpan di dalam buku saja, tidak disimpan dalam sebuah penelitian atau skripsi saja. Jadi terus kita belajar hal itu, kita terus mengingat, kita terus men-share, dan akan insya Allah menjadi ilmu bermanfaat, dan itu tuh investasi kita setelah berganti kehidupan. Iya, ya betul-betul ya. Oke, saya pengen mungkin ini teman-teman juga harus tahu ya bahwa Nadia itu dapat beberapa beasiswa ya. Boleh diceritain nih dapat beasiswa apa aja tuh? Alhamdulillah Bapak, dari sekian puluh beasiswa yang didaftar ada beberapa yang lolos gitu ya. Salah satunya alhamdulillah mendapat beasiswa dari Universitas Garut, itu berupa potongan UKT. Dan yang kedua ada beasiswa dari PLN, itu 1 semester saja. Kalau dari Uniga itu alhamdulillah sampai 8 semester. Selanjutnya dapat juga beasiswa dari Yayasan 1001 Cita, namanya itu beasiswa dapat uang juga, cuma lebih banyak ke beasiswa pembinaannya, pembinaan karakter, peningkatan soft skill dan lain-lain. Lalu alhamdulillah utamanya juga terima kasih ya Bapak, dapat beasiswa dari Primary
Inggris, yaitu kursus bahasa Inggris gitu. Selama kemarin itu hampir 5 bulan Bapak, 30 pertemuan itu. Alhamdulillah ya. Dan mungkin ini informasi yang menarik juga untuk rekan-rekan bahwa Nadia dapat program beasiswa juga, yaitu pertukaran mahasiswa ya. Boleh cerita deh gimana? Oke, jadi itu struggle banget, banyak ujian ketika mau daftarnya gitu, mulai dari membujuk restu orang tua gitu kan, karena belajar dari kemarin ya yang belum lolos rezekinya PTN itu bukan karena salah satunya bukan karena nilai atau apa, karena restu dan doa orang tua gitu yang tidak merestui untuk berangkat keluar atau bisa dibilang ke PTN luar gitu. Jadi qadarullah di Garut gitu kan. Nah, pertama itu meminta restu dan izin orang tua. Yang kedua itu mengurus berkas-berkasnya gitu Pak, mulai dari harus nyiapin transkrip nilai, sertifikat gitu. Lalu ada juga seleksi kebinekaan, VCAT gitu, dan ada beberapa tahapan yang kan kayak minta surat rekomendasi dari wakil dekan 3 gitu kan, yang tidak mudah tentunya. Banyak sekali tantangan ketika mendaftar itu, dan alhamdulillah gitu. Ternyata memang benar ikhtiar itu tidak akan pernah mengkhianati hasil, tapi hasil itu atas izin Allah. Jadi yang pertama itu harus tetap menautkan atau meningkatkan spiritual mau apapun itu, karena ikhtiar kita saja tidak cukup, dan rasanya sombong sekali ketika kita berbicara tentang keberhasilan atas diri sendiri. Nah, jadi itu alhamdulillah dapat menjadi peserta dari yang daftar ke PTN itu namanya Halo Olewe yang di Sulawesi Tenggara itu dari 844, yang lolos itu hanya 28 orang, dan alhamdulillah bisa menjadi salah satunya. Satu Indonesia tuh ya? Iya betul Pak Said. Kalau dari Uniga berapa orang yang ikut program tersebut? Dari 120-an lebih yang daftar itu, yang lolos itu sekitar 38 orang. Boleh dijelaskan sedikit lagi Nadia, apa nama program ini, kemudian nanti berapa lama dan seterusnya? Oke. Jadi nama programnya Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Sekarang angkatan ketiga. Jadi ini program Kampus Merdeka ya? Iya betul sekali. Dan ini programnya saya dengar ada yang ke luar negeri juga ya? Ada, kalau yang ke luar negeri namanya IISMA. Itu juga sama pertukaran. Nah, kalau pertukaran mahasiswa yang di dalam negeri ini berlangsung selama 1 semester, dan itu mendapat biaya hidup, bantuan potongan UKT juga, dan tentunya tiket untuk keberangkatan dan pulang. Jadi ada orang Garut yang akan kuliah ke Sulawesi. Jadi ini doa yang tertunda ya? Betul. Dulu pingin ke PTN, ya mungkin ya atas takdirnya pingin nyobain nih ke PTN, ya lumayan 1 semester. Di Sulawesi pula gitu ya? Persiapannya gimana nih untuk orang Garut gitu ya, kan pasti beda lah ya dari budaya, bahasa juga mungkin beda meskipun kita ada bahasa Indonesia ya. Terutama mungkin yang akan kelihatan itu mungkin dari budaya dan makanan. Gimana nih persiapannya sekarang? Jadi mulai dari sekarang cari-cari kontak orang sana gitu. Banyak yang ngasih ini Cina orang sana, kuliah di sana gitu, cari-cari. Oh makanan di sana gimana? Oh ternyata di sana itu kebanyakannya itu ikan, misalkan ada ayam. Otomatis kan, oh iya ya harus adaptasi apa misalkan. Terus Cina culture-nya orang-orangnya misalkan gini suaranya tinggi-tinggi, jangan heran kalau di sana jangan marah Cina, atau jangan ngerasa disentak gitunya, dan emang di sana mah beda aksennya gitu kan. Kalau di sini mah pada lemah lembut ya, orang Sunda mah harus terbiasa. Oh iya itu mulai dari tanya-tanya ke temannya ada di sana, terus juga persiapan tiba-tiba beli koper gitu kan Pak, terus beli alat-alat yang harus dibawa gitu. Pokoknya dari sekarang juga masih mau persiapkan sih Pak untuk keberangkatan. Untuk tinggalnya gimana? Untuk tinggalnya itu kebetulan nanti tanggal 25 Juli sekarang ini mau ada pembekalan, nanti di sana di pembekalan sama Kemendikbudnya akan dijelaskan terkait living cost yang di sana. Jadi ada asrama yang disiapkan ya? Iya, tapi biasanya itu asrama juga berbayar gitu. Tapi dari biaya hidup yang dikasih dari Kemendikbud dibayarkan. Oke, jadi sampai bulan apa nanti? Insya Allah dari September untuk perkuliahannya sampai Januari. Cuman untuk berangkatnya biasanya
Hamin 2 minggu atau bisa Hamin 3 minggu, jadi kemungkinan Agustus sudah berangkat. Oke, jadi menarik gitu ya. Jadi sebuah program yang menarik dan langka dan belum ada sebelumnya mungkin ya. Ya, betul. Ini menarik sekali. Jadi semoga lancar untuk kegiatan ini ya, Pak. Mudah-mudahan. Ya. Oke, saya ingin lanjut ke Duta Baca nih, ya. Boleh cerita nggak, Nadia, bagaimana proses ikut ke Duta, kemudian kepemilihannya sampai dinobatkan sebagai Duta Baca, bagian dari Duta Baca 2022, Kabupaten Garut? Untuk prosesnya tentunya sangat panjang dan tidak mudah ya Pak. Dari pertama itu saya suka mencari-cari itu kan. Wah di Garut ada duta apa aja gitu, iseng gue nyari. Oh ternyata ada duta baca, duta genre, duta pertanian, dan duta lainnya. Nah di follow semua akunnya, kebetulan lewat ada informasi pembukaan. Awalnya tidak mendaftar karena sudah ditutup, ternyata diperpanjang. Atau saya ada peluang nih, coba aja daftar karena sejalan lah suka baca gitu. Jadi apa salahnya mencoba waktu itu tuh. Mencoba setelah mengumpulkan atau seleksi berkas dengan segala keribetannya, mulai dari surat rekomendasi kecamatan, kesehatan, bikin karya tulis gitu kan, resensi buku dan lain-lain. Udah lolos seleksi berkas, ada seleksi wawancara. Nah, udah seleksi wawancara itu ada motion challenge atau pekan tantangan. Saya juga diseleksi, udah ke sana, alhamdulillah gitu masuk ke grand final yang 8 besar gitu. Nah, dari sana alhamdulillah gitu bisa menjadi bagian dari Duta Baca Kabupaten Garut. Oke. Ada hal yang paling menarik nggak selama mengikuti ataupun waktu program-program yang sudah dijalankan? Tentunya ada, salah satunya itu kita dilatih untuk kecerdasan sosial, di mana realitanya tidak sesuai dengan teori atau rencana kita. Bagaimana kita bisa cerdas, kita bisa problem solving langsung masyarakat. Contoh kasusnya waktu itu pernah suatu ketika sosialisasi ke daerah Silawu gitu. Saya sudah prepare bikin PPT, saya itu kiranya kan bilangnya di awal dan segala macam, udah bikin PPT, udah latihan, harus gini gitu kan. Ternyata realitanya gitu qadarullah, karena ada satu lain hal, jangan pakai PPT akhirnya. Terus waktu itu tuh nggak ada sound system, otomatis harus teriak gitu kan, harus ini dan lain-lain. Kalau misalkan saya gara-gara teknis saja mengurungkan niat gitu, gimana dong? Jadi tadi sana dilatih kecerdasannya gimana, kita harus bisa langsung problem solving. Oh ya gak apa-apa tanpa PPT gitu. Berarti kita harus sudah menguasai. Terus gak apa-apa gak pakai mic, berarti kita harus effort lebih untuk mengeluarkan suara yang lebih besar gitu. Itu sih salah satunya, belajar gimana kita terjun langsung ke masyarakat. Oke. Itu jadi berharga sekali ya. Oke. Ada perubahan nggak Nadia sebelum menjadi Duta Baca dan setelah menjadi Duta Baca? Ada tentunya, salah satunya peluang-peluang kolaborasi terbuka lebar. Dulu saya mikirnya dengan model menjadi seorang aktivis dan volunteer saja sudah cukup gitu. Oh ternyata tidak, ketika mencoba kegiatan duta dan itu notabene dengan kedinasan gitu, ada hubungannya dengan stakeholder dari mulai dinas sampai masyarakat, itu ternyata peluang untuk kolaborasinya lebih luas dan tujuan untuk menebar manfaat itu lebih luas lagi. Jadi salah satunya itu perubahannya, jadi semakin mudah untuk berkolaborasi. Jadi semakin terbuka. Privilege lah bisa dibilang. Jadi relasi itu saat ini sangat penting ya, itu ya. Jadi tidak ada lagi kompetisi, yang ada itu kolaborasi. Betul. Oke, keren. Ada pesan nggak buat teman-teman nih yang mau ikutan pemilihan Duta Baca Garut? Ada pesan nggak barangkali? Pesannya yang pertama, luruskan niat. Kita mau cari apa di sana, kita mau apa. Yang pasti penyematan itu hanya satu kali gitu, sisanya pengabdian. Jadi gimana caranya kita harus bisa meluruskan niat untuk menebar kebaikan, bukan hanya eksistensi semata saja gitu. Karena miris rasanya ketika hanya mengejar eksistensi tanpa aktualisasi kepada masyarakat gitu. Ketika kita meluruskan niat untuk menebar kebaikan sesederhana dengan sosialisasi, itu sangat baik karena
pemuda itu harus bisa menjadi pelopor atau bisa menjadi apa ya istilahnya aktif lah gitu dalam kemasyarakatan gitu kan, kita penerus. Itu sih yang pertama, harus meluruskan niat. Yang kedua harus konsisten dan harus menyelesaikan apa yang telah dimulai gitu. Ketika teman-teman sudah memulai, sudah mau daftar gitu, dan sudah sekarang kan pas sedang mengikuti seleksi ya, kemarin sudah pengumuman 15 besar, teman-teman harus konsisten dan harus menyelesaikannya sampai akhir, karena ketika sudah berani memulai tentunya harus bertanggung jawab sampai akhir untuk melaksanakannya. Iya, jadi ya alhamdulillah juga Primary ini kolaborasi kembali nih dengan Duta Baca untuk mengadakan sayembara Duta Baca 2023 ya. Iya. Sampai mana nih sekarang prosesnya? Sekarang sudah ke tahap seleksi 15 besar, di mana sudah kemarin itu seleksi berkas, sekarang ada pekan tantangan, nantinya akan wawancara dan karantina. Masih ingat nggak rundown acaranya? Tadi kan udah penyeleksian 15 besar, setelah itu apa? Oke, udah penyelesaian 15 besar, nanti ada pekan tantangan. Itu tuh kalau nggak salah tanggal 20-an atau 19-an itu udah pengumuman. Nanti udah pengumuman itu diambil 10 besarnya. 10 besar mahasiswa dan 10 besar Pelajar ya? pelajar. Ini 20 ya? Jadi bukan putra-putri, jadi pokoknya 10 besar. Udah itu nanti karantina di tanggal 25, 26, 27. Dan untuk karantinanya 2 hari online, 1 hari offline di tanggal 27. Oke, jadi nanti bagi teman-teman nih yang mau ikutan ya, tapi sekarang sudah ditutup sih ya yang Duta Baca. Mungkin tahun depan bisa dipersiapkan ya. Kalau mau lihat kegiatan Duta Baca bisa di Instagramnya yang mana? Yang di Duta Baca Garut. Duta Baca Garut ya, gampang. Jadi nanti barangkali nih ada teman-teman yang mau ikutan nanti buat seleksi tahun depan, dipersiapkan dari sekarang. Ya betul. Dikepoin Instagramnya ya, atau ke Instagramnya Nadia juga boleh ya. Iya boleh sekali. Apa Instagram Nadia? Nadia SF_18. Oke, kenapa ada 18? Karena tanggal lahir saya. Karena waktu itu membuat nggak bisa kalau nggak ada angka, jadi harus ada angka. Oke. Tadi saya menarik nih, bahwa kegemaran Nadia itu salah satunya adalah membaca buku ya. Oke. Jenis buku apa yang paling sering dibaca oleh Nadia? Self improvement itu kan Pak. Karena kan saya suka psikologi, dunia psikolog, meskipun belum bisa masuk ke jurusannya gitu. Karena tadi kan waktu mau daftar ke jurusan psikologi itu terbatas oleh background saya dari SMK, jadi waktu milih psikolog tuh udah di blok, nggak boleh dari SMK, jadi bisanya dari SMA. Nah jadi baca buku yang dibacanya itu tentang psikologi itu, self improvement, seni berbicara. Yang sekarang lagi dibaca itu berdamai dengan kegagalan. Oke, berdamai dengan kegagalan ya. Ada poin menarik nggak dari berdamai dari kegagalan? Ada sekali, meskipun itu belum beres siapa dibacanya karena sedang. Salah satunya itu kita ketika baru gagal 50 kali jangan sampai menyerah gitu, karena kita baru sedikit gagalnya. Kita bandingkan dengan Thomas Alva Edison yang menemukan lampu beliau gagal 1000 kali, tapi beliau tidak merasakan atau tidak menyerah gitu. Kita baru 1 kali 2 kali aja udah menyerah gitu kalau dibandingkan. Jadi intinya di sana di buku itu tuh banyak cerita-cerita tokoh inspiratif yang harus memotivasi dan tentunya termotivasi. Oh ternyata orang-orang hebat kayak Bill Gates kayak apa itu, mereka itu gagalnya beribu-ribu kali gitu. Jadi ya kita kalau mau hebat juga harus berani dan menghadapi kegagalan itu. Ya menarik. Jadi banyak orang yang melihat itu hanya suksesnya aja ya. Betul, tanpa dengan prosesnya. Padahal di belakang itu kan ya luar biasa lah ya. Ya teman-teman juga mungkin bisa melihat sekarang udah di dunia sosial media yang saya sampaikan tadi di awal. Gampang sekali mencari sosok inspirasi ya. Lihat deh kegagalannya segimana gitu ya. Oke Nadia, mungkin teman-teman di sini pengen mengetahui nih ya beberapa kegiatan Nadia selain kegiatan kampus. Boleh cerita deh. Jadi yang pertama berawal dari sejak SMP sudah mengikuti OSIS gitu kan Pak, PMR dari SMP, SMK mengikuti OSIS selalu gitu.
Nah, waktu ke kampus itu pernah mengikuti BEM, Badan Eksekutif, tapi itu BEM-nya fakultas. Sesudah itu, kalau di kampus itu cuman itu. Tapi kalau di luar itu banyaknya volunteer, jadi bergabung jadi relawan. Pertama itu terjun ke dunia relawan itu dari umur 16-an lah atau 17. Itu dari SMK itu. Pertama itu di Peduli, relawan Peduli, oh ternyata seru ya ketika kita menjadi relawan gitu. Jadi kita banyak melihat fenomena yang akhirnya membuat kita bersyukur terus-menerus. Dan kita saat ini gitu, khususnya saya belum bisa mungkin bersedekah atau bermanfaat secara materi gitu, tapi dengan pikiran, dengan harta yang dikorbankan, dengan waktu yang dikorbankan, dengan kesibukan yang dalam kebaikan itu bisa membuat kebaikan gitu selain dari materi. Nah, berangkat dari sana saya akhirnya terus menerus mengikuti kerelawanan. Salah satunya relawan di Sinkron Kebaikan, di Rumah Amas Mamang Darut, lalu relawan di mana ya, Tuan Uma gitu, dan relawan lainnya. Jadi intinya lebih banyak sosial sifat daripada organisasi gitu. Kenapa ingin menjadi relawan? Karena yang pertama itu saya belum bisa berkorban secara materi gitu. Jadi ketika di relawan saya bisa berkorbannya lewat pikiran, lewat waktu, lewat tenaga gitu. Karena menurut saya gitu, ketika kita sudah aktif di sosial itu akan menemukan banyak kejadian yang luar biasa gitu. Kita akan banyak didoakan oleh orang lain. Karena kita tidak tahu kita seperti ini dan jadi seperti ini itu atas doa siapa. Mungkin doa dari orang-orang yang dulu pernah kita kasih sedikit makanan, atau orang yang pernah kita buat tersenyum dengan memberikan sebatang tadi istilahnya, sebuah roti misalkan. Intinya itu sih, biar banyak yang mendoakan saja. Ini menarik ya. Oke. Saya ingin narik lagi ke obrolan mengenai pendidikan, Nadia. Bagaimana seorang Nadia memandang pendidikan di Indonesia khususnya? Saya memandang pendidikan di Indonesia ini sudah cukup baik karena adanya kewajiban dalam undang-undang terbaru itu 12 tahun wajib belajar. Itu dari SD, SMP, SMK. Namun mengutip dari beberapa jurnal gitu ya, kalau dibandingkan dengan Asia Tenggara tentunya sangat rendah gitu kalau di Indonesia gitu kan, seperti itu. Tapi sekarang pemerintah berusaha semaksimal mungkin untuk membuat sistem pendidikan yang lebih baik tentunya, dan menghasilkan SDM yang mampu bersaing untuk ke luar negeri. Ya, sebagai informasi bahwa orang Indonesia yang bisa ke Stanford University per tahunnya itu hanya 1 orang. Ya, kalau dengan negara tetangga Singapura contohnya misalkannya, itu per tahunnya bisa sampai 25 orang. Gitu ya. Ya mungkin beberapa kendala ya, apa yang menjadi kendalanya juga mungkin sedang dipersiapkan oleh pemerintah ya. Harapan untuk pendidikan Indonesia seperti Nadia. Yang pertama, mudah-mudahan pendidikan di Indonesia tentunya lebih baik ya, sama seperti yang lain. Mudah-mudahan semakin banyak beasiswa-beasiswa khususnya buat para teman-teman ataupun pemuda-pemuda lainnya yang ingin terus melanjutkan pendidikannya itu. Karena mungkin bisa jadi dari akses menuju pendidikannya, bisa jadi dari pembangunannya, atau misalkan fasilitas-fasilitas pendidikannya, dan juga tentunya tenaga pendidikan yang seperti guru dan lain-lain. Mudah-mudahan lebih baik dan bisa bersaing dengan negara-negara Asia Tenggara lah minimalnya begitu. Maksimalnya dengan dunia. Iya, harus dunia ya. Mungkin harus dunia karena seperti yang beberapa jurnal ataupun ya artikel yang menyampaikan, Indonesia di tahun 2045 akan menjadi ekonomi terbesar kelima katanya. Itu ya prediksinya. Ya mudah-mudahan sampai ya. Baik Nadia, di tahun 2045 ini
Indonesia akan mengalami generasi emas ya, 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Bagaimana seorang Nadia memandang Indonesia di tahun 2045? Karena di tahun 2045 Indonesia akan menghadapi bonus demografi di mana 70% itu akan lebih banyak usia dari 15 sampai 63 tahun. Usia produktif. Ya, usia produktif, dan 30% itu usia di bawah 15 tahun dan di atas 63 tahun. Nah, itu menjadi peluang yang sangat besar ketika peluang itu dimanfaatkan. Yaitu dengan apa? Dengan yang lahirnya para pemuda saat ini dan juga pemuda yang lahir di tahun saya gitu, di 2000-an. Karena mereka akan nantinya itu di umur usia 30 atau 40-an, di mana itu pada masa-masanya mereka mencapai karir gitu. Ketika dari sekarangnya sudah dibenahi pendidikannya, pendidikan keluarga dan lain-lain. Nah, nanti pas di 45 itu bukan malah jadi bumerang gitu, karena banyak anak muda yang terbalik gitu negatif, tapi ketika nantinya anak mudanya banyak yang positif akan mencapai itu pertumbuhan ekonomi yang nantinya bersaing dengan dunia gitu. Baik, saya ingin membuat sebuah imajinasi ya. Mungkin Nadia sudah paham ataupun sudah mengetahui bahwa sekarang itu eranya sosial media. Betul. Dan bahkan ada yang bilang generasi Nadia ini adalah sebuah generasi yang dibesarkan oleh media, sosial media ataupun internet lah ya gitu ya. Yang mana internet ini ataupun sosial media ini selalu dibilang menjadi pedang bermata dua ya. Ya. Jadi banyak positifnya, banyak pula yang negatifnya. Betul. Bagaimana seorang Nadia menangkis ya berita-berita ataupun hal-hal negatif yang selalu berseliweran di sosial media? Oke. Yang pertama itu dengan mencari sumber terlebih dahulu. Apakah berita yang disajikan itu dari sumber yang kredibel atau tidak, atau sumbernya itu benar-benar terintegrasi atau legal atau tidak. Kan biasanya berita-berita yang hoax yang itu tuh biasanya medianya atau beritanya itu bukan kurang terkenal atau belum memiliki legalitas misalkan. Jadi kita harus cek dulu itu beritanya dari mana. Jadi kuncinya itu literasi gitu untuk menangkis itu. Kalau dari saya literasi dulu, kalau agamasnya apa ya? Di muhasabah dulu, ditinjau ulang dulu. Sesudah ditinjau ulang, ketika memang banyaknya marak informasi negatif, kita harus bisa membatasi informasi buruk yang datang, karena secara tidak langsung itu akan mempengaruhi psikolog kita. Oh ternyata sekarang udah gini, tapi banyaklah menangkap informasi yang baik itu biar mempengaruhi kebaikan juga. Oke, yang kedua mengenai fenomena game online dan hiburan. Kan sekarang banyak juga nih adik-adik kita ya, selain kecanduan game, biasanya udah kecanduan ya mungkin ya berita hiburan ya yang bersifatnya ya kita mungkin bisa menyisihkan yang negatif. Yang negatif otomatis ya pastilah kita hilangkan. Tapi kan banyak juga tuh hiburan-hiburannya. Itu gimana nih Nadia, menurut Nadia mengenai fenomena game online dan seterusnya? Ada dua tanggapan. Kalau dari positifnya mungkin sekarang kan udah berkembang, ada e-sport, malah ada atlet game gitu. Itu kan bisa juga mungkin bidang baru gitu ya. Kan konon katanya akan banyak pekerjaan yang tidak ada dan akan banyak juga pekerjaan baru yang ada. Nah mungkin salah satunya itu. Kalau positifnya mungkin dengan game online itu akan menambah pekerjaan baru atau misalkan atlet-atlet game baru gitu kan ya. Di satu sisi negatifnya juga, selain itu kan di game itu kebanyakan bahasa Inggris ya. Jadi kita bakal menguasai bahasa Inggris itu lebih besar lah gitu. Biasanya orang yang suka main games itu skill bahasa Inggrisnya itu tinggi gitu. Itu positifnya. Tapi negatifnya juga banyak gitu, dan ada salah satunya kita lupa gitu atau kita kurang aware terhadap lingkungan diri kita sendiri karena terlalu asik dalam dunianya sendiri. Seorang Nadia main sosial media sehari berapa jam sih? Aduh, tidak ada hitung Pak. Perkiraannya kira-kira?
Perkiraan bisa 4 jam juga sampai 5, soalnya kalau lihat laporan di HP gini Pak, Ya. itu menggunakan HP itu bisa 8 jam per harinya, paling tinggi, paling rendahnya itu 4 jam, dan itu tuh ada WhatsApp, Instagram dan lain-lain, dan itu kebanyakan kayak ada Google Meet, Zoom kayak gitu, jadi kemungkinan per hari bisa 4-5 jam. Iya, ini tadi Nadia sampaikan bahwa perlu adanya kesadaran diri. Betul. Ya, kenapa saya tadi nanya berapa jam sehari sosial media? Jadi di HP kita kan betul tadi dari sampaikan ada ya waktu yang kita habiskan berapa. Perlu adanya kesadaran diri gitu. Jadi terutama mungkin untuk adik-adik kita nih yang mana mereka itu belum bisa mengontrol ya. Anak-anak SD, anak-anak SMP, meskipun ada lah yang sudah ya, tapi kan kebanyakan mereka itu menggunakan gadget itu tanpa batasan waktu. Ini banyak artikel yang menyebutkan bahwa hampir semua yang sudah terpapar sosial media menghabiskan waktunya 8-10 jam per hari. Kalau kita hitung kan itu berarti hampir sepertiga hidupnya. Iya. Ya. Syukur-syukur sih kalau 8-10 jam itu ya seperti Nadia tadi ya, dipakai untuk Google Meet, ya riset dan segala macamnya. Tapi kan kita juga tahu kebanyakan itu kan yang bersifat hiburan gitu ya. Oke, tadi Nadia sudah menyinggung tentang pentingnya bahasa Inggris ya. Bahkan tadi disebutkan bahwa ada beberapa kasus ketika orang yang main game biasanya bahasa Inggrisnya agak paham tuh gitu ya. Seberapa penting bahasa Inggris menurut Nadia? Sangat penting. Bahkan kalau bisa ditulis itu beribu-ribu persenan nih. Karena yang pertama itu peluang lebih besar ketika kita mampu menguasai bahasa Inggris. Ketika melanjutkan pendidikan atau ingin mendapat beasiswa, pasti yang pertama itu TOEFL, IELTS, itu pasti kemampuan berbahasa. Gitu. Minimal kita menguasai saja satu bahasa gitu. Itu akan menjadi modal atau privilege utama gitu. Selain itu juga, selain membuka peluang, akan memudahkan dalam pekerjaan selain pendidikan gitu tentunya. Ketika kita menguasai bahasa Inggris, otomatis ketika HRD wawancara juga, oh ini kemampuannya bahasa Inggris nih. Penempatan posisi pekerjaan juga kan akan berbeda gitu. Dan tentunya tidak sedikit yang kesini mungkin ya Pak, para orang yang malah sudah bekerja atau mendapatkan jabatan karena mereka ingin menambah jabatan lagi atau promosi jabatan, itu kan biasanya harus ada syarat dari kemampuan bahasa Inggris. Oke Nadia, ini menarik sekali. Nanti barangkali teman-teman pingin ngobrol langsung sama Nadia bisa lewat Instagram, bisa ya? Oke, bisa ya ke Nadia yang tadi. Oke, ini pertanyaan terakhir mungkin Nadia, boleh nggak pesan dan kesan buat teman-teman yang sedang menyaksikan, sekaligus mungkin jadi closing statement dari Nadia. Oke, pesan-pesan dari saya yang pertama, menjadi hebat saja itu tidak cukup, tapi jadilah bermanfaat gitu. Karena ironis rasanya ketika kita hanya berusaha menjadi lebih baik hanya untuk diri sendiri, mengejar karir, mengejar finansial, materi dan lain-lain, tapi akan kurang rasanya ketika kita tidak bermanfaat atau sedikitnya menebar kebahagiaan kepada orang lain, baik itu keluarga terdekat maupun yang di luar sih Pak. Oke, makasih ya Nadia ya. Moga lancar kegiatannya. Nanti yang pertukaran mahasiswa itu lancar tuh sampai selesai gitu ya. Kita tunggu nanti cerita dari sana ya. Siap. Oke, makasih ya, lancar semua ya. Amin. Baik, teman-teman, itulah Nadia Salsa Fitria. Terima kasih.